Bapak Ibu guru hebat, kita berjumpa lagi dengan saya, Dengora Ferda Saskara, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tulang Bawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas koneksi antar materi Modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional, dengan fasilitator Ibu Suwarmi SPD dan pengajar praktik Ibu Lian Destian SPD. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul yang sebelumnya? Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama, tentang pengetahuan. Pemimpin pembelajaran dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya aspek sosial dan emosional dalam pengembangan siswa. Yang kedua, memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan emosional mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Yang kedua, keterampilan. Mengembangkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang mendorong perkembangan sosial dan emosional siswa. Meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan menanggapi kebutuhan sosial dan emosional siswa secara efektif. Yang ketiga adalah sikap. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendukung kesejahteraan emosional siswa sebagai bagian integral dari tugas pemimpin pembelajaran. Mengembangkan sikap empati, kesabaran, dan pemahaman terhadap keberagaman sosial dan emosional di antara siswa. Pentingnya pembelajaran sosial dan emosional bagi pemimpin pembelajaran menunjukkan bahwa aspek ini bukan hanya tentang keberhasilan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pemimpin pembelajaran yang terinformasi dengan baik dan sensitif terhadap dimensi sosial dan emosional memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik bagi perkembangan holistik siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter dan moral. Pembelajaran sosial dan emosional yang mencakup pengembangan keterampilan sosial, regulasi emosi, dan nilai-nilai moral dapat mendukung tujuan ini. Filosofi KHD mengusung pendekatan holistik terhadap pendidikan, melibatkan seluruh aspek kepribadian siswa. Pembelajaran sosial dan emosional juga mengakui aspek holistik ini, fokus pada pengembangan keseluruhan individu, bukan hanya aspek akademisnya. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran sosial dan emosional memberikan perhatian khusus pada keterampilan ini, membantu siswa membangun hubungan yang sehat dan berkontribusi positif dalam komunitas. Secara keseluruhan, pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks filosofi Ki Hajar Dewantara, memberikan landasan untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, holistik dan berfokus pada pengembangan karakter serta keterampilan sosial. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan dasar seperti pengelolaan emosi dan keterampilan sosial, tetapi juga membentuk sikap-sikap yang mendukung kemandirian, refleksi, kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan peserta didik secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep PSE, para pendidik dapat membentuk lingkungan sekolah yang lebih mendukung, responsif, dan inklusif. PSE memberikan dasar bagi kolaborasi yang produktif, mentorship yang efektif, dan pengembangan kepemimpinan baik di antara staf pengajar maupun di kalangan murid.
menciptakan komunitas pendidikan yang berfokus pada pertumbuhan holistik siswa. Yang ketiga, visi dan misi guru penggerak. Visi dan misi guru penggerak menekankan pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai moral. PSE menyediakan alat dan strategi konkret untuk mencapai tujuan ini dengan memberikan perhatian khusus pada pengembangan aspek-aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Secara keseluruhan, kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan modul visi dan misi guru penggerak mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, mempromosikan kesejahteraan siswa, dan membentuk karakter siswa agar siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kelima adalah budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan budaya positif di sekolah. Dalam konteks teori motivasi, PSE membantu siswa mengembangkan motivasi intrinsik dengan fokus pada pengenalan dan pengelolaan emosi, mendorong kepuasan batin dari pencapaian pribadi. Terkait dengan hukuman atau penghargaan, PSE memainkan peran penting dalam mengajarkan siswa mengelola perilaku mereka tanpa terlalu bergantung pada sistem hukuman atau penghargaan eksternal. Prinsip restitusi dalam PSE mengintegrasikan tanggung jawab dan perbaikan sebagai bagian dari pelajaran, memungkinkan siswa memahami konsekuensi tindakan mereka. PSE juga memberikan kontribusi pada keyakinan kelas dengan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, menciptakan fondasi untuk keyakinan diri yang positif. Secara keseluruhan, PSE mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan akan afiliasi dan keterlibatan sosial, dan memfasilitasi pengembangan kontrol internal dalam 5 posisi kontrol untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran siswa secara holistik. Yang kelima adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memahami kebutuhan emosional siswa dan merespons secara fleksibel. PSE memberikan alat dan strategi untuk mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan emosional siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik. Pembelajaran berdiferensiasi dengan merespon kebutuhan individu dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. PSE dapat mendukung hal ini dengan memberikan perhatian khusus pada aspek sosial dan emosional pembelajaran, menciptakan lingkungan yang memotivasi dan merancang keterlibatan siswa. Baik pembelajaran berdiferensiasi maupun PSE mengadopsi pendekatan yang memahami dan menghargai perbedaan individu. PSE membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka, sementara pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru merespon perbedaan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Secara keseluruhan, PSE dan pembelajaran berdiferensiasi bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan individu siswa, dan mendukung pengembangan keterampilan sosial dan emosional mereka. Sebelum mempelajari modul pendidikan sosial emosional, saya mungkin memiliki pemahaman awal yang lebih umum tentang pendidikan dan mungkin belum sepenuhnya menyadari kedalaman dan dampak dari aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Mungkin saya lebih fokus pada dimensi akademis tanpa memperhitungkan secara mendalam aspek kesejahteraan emosional dan perkembangan sosial siswa. Namun, setelah mempelajari modul pendidikan sosial emosional, pemikiran saya mungkin telah mengalami perubahan yang signifikan. Saya mungkin menjadi lebih sadar akan pentingnya membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional untuk sukses, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Saya dapat menyadari bahwa kesejahteraan emosional siswa memiliki dampak langsung pada keberhasilan akademis mereka, dan bahwa pendekatan yang holistik terhadap pendidikan lebih diperlukan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, apa saja 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, saya akan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sekolah saya.
Yang kedua, saya akan menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik yang sesuai dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pembelajaran dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama adalah perubahan bagi murid. Membuat perencanaan integrasi PSE dalam pembelajaran dan mengidentifikasi tujuan pembelajaran KSE dan mindfulness yang akan dicapai. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik. Memberikan kesempatan murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan KSE dengan cara responsif. Perubahan bagi rekan sejawat. Membagikan dan memodelkan PSE kepada rekan sejawat dan melakukan diskusi dan kolaborasi tentang penerapan KSE di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam guru penggerak.